Selamat sore pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Jambi dan Polda Banten berhasil mengamankan narkotika jenis sabu cair sebanyak 264,73 kg. Pelaku yang merupakan warga negara asing asal Iran ditangkap. Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Polda Jambi dan Polda Banten berhasil mengamankan narkotika jenis sabu cair sebanyak 264,73 kg. Pelaku merupakan warga negara asing asal Iran. Untuk informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Diza Wardoyo. Bisa demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Tetap bersama kami, program Metro hari ini akan hadir dengan sejumlah. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Zakia Arfan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Metro hari ini. 3 informasi utama tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi terkini lainnya. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, sudah 3 hari Bank Syariah Indonesia tidak bisa memberikan layanan perbankan kepada nasabah. BSI saat ini tengah menelusuri dugaan serangan siber pada seluruh jaringan layanannya yang menyebabkan nasabah tidak bisa melakukan transaksi. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada serangan siber yang melanda Bank Syariah Indonesia sehingga bank syariah terbesar itu mengalami gangguan. Namun ia tidak tahu secara detail atas serangan itu. Nasabah Bank Syariah Indonesia merasa kecewa dengan gangguan layanan perbankan yang terjadi sejak Senin lalu. Mereka sangat kesulitan karena tidak bisa melakukan transaksi mobile maupun di ATM. Dan berikut kami tampilkan keluhan para nasabah. Layanan transaksi pada Bank Syariah Indonesia di Kota Banda Aceh hingga hari ini masih bermasalah. Gangguan layanan ini berimbas pada lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Apalagi perbankan yang boleh beroperasi di Aceh hanya Bank Syariah. Kita ke informasi lain, pemirsa, beberapa waktu lalu ada rekaman video yang menjadi sorotan sebuah mobil yang disebut sengaja menghalang-halangi ambulans yang mau lewat. Follow up-nya si pengendara mobil akhirnya ditahan polisi. Ternyata ia adalah warga negara asing. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meyakini seluruh upaya dan kerja keras yang dilakukan seluruh kader akan mengantarkan Partai Nasdem ke posisi puncak di pemilu 2024 mendatang. Surya Paloh juga menegaskan Partai Nasdem siap berkompetisi di pemilu 2024 dan mengajak partai lain berkompetisi dalam harmoni. Hari ini Partai Nasdem secara serentak mendaftarkan seluruh bakal calon legislatornya ke Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia. Pendaftaran bakal caleg Partai Nasdem digelar secara meriah dengan iringan marching band dan diikuti ribuan kader di seluruh Indonesia. Sementara itu Partai Nasdem resmi juga mendaftarkan bakal calon legislatif tingkat DPRD Jawa Tengah ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah. Proses pendaftaran dikawal konvoi beca yang berangkat dari titik kumpul di Stadion Trilomba Juang menuju KPUD Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin mengunjungi kediaman Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kepada Hamzahas, Caimin meminta nasihat terkait Pilpres 2024. Koalisi besar yang tengah dijajaki Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga kini belum ada titik temu siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden jika nantinya diusung di Pilpres 2024. Pemirsa, KTT ke-42 ASEAN hari ini selesai digelar. Sejumlah poin penting penguatan kawasan ASEAN diputuskan para pimpinan negara ASEAN yang hadir. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan reporter Sisilia Sinabariba langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sisilia, apa saja emas di ajang SEA Games Kamboja 2023? Sejumlah atlet pun tengah bertanding di partai final. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan Sandi Firdaus. Selamat sore pemirsa. Kader Partai Demokrat terlibat kericuhan di kantor DPC Partai Demokrat Maluku Tengah. Kericuhan dipicu pemberhentian Jailani Tomagola dari jabatan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Maluku Tengah.
Eksekusi sebidang lahan dan bangunan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang melibatkan seorang bapak dan anaknya berlangsung ricuh. Satu orang diamankan dalam kericuhan ini hingga akhirnya eksekusi berhasil dilaksanakan. Demikianlah headline news untuk saat ini pemirsa, tetap bersama kami, program Metro hari ini akan kami lanjut. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkap fakta di balik pemberhentian dan pemecatan Ketua DPD PDIP sekaligus Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai kader. Menurut Jarod, Murad sempat emosi saat diklarifikasi soal istrinya yang bergabung ke Partai Amanat Nasional. Hari ini Lembaga Indikator Politik mengumumkan hasil survei calon presiden pilihan warga DKI Jakarta. Hasilnya memperlihatkan Anies Baswedan menjadi pilihan teratas warga DKI Jakarta yang akan dipilih sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang, disusul Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin mengunjungi kediaman Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kepada Hamzah Has, Caimin meminta nasihat terkait Pilpres 2024. Koalisi besar yang tengah dijajaki Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga kini belum ada titik temu siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden jika nantinya jadi diusung di Pilpres 2024. Relawan pendukung Prabowo Subianto terusik dengan tudingan politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu yang menganggap Ketua Umum Partai Gerindra itu bukan lawan sebanding bagi Ganjar di Pilpres 2024. Relawan Prabowo yang dikomandoi oleh Immanuel Ebenezer itu balik menuding Ganjar sebagai calon presiden yang minim gagasan. Pemirsa, seorang guru muda viral setelah dirinya mengungkap praktik pungli yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pangandaran saat mengikuti pelatihan dasar calon PNS. Dirinya dimintai sejumlah uang padahal biaya pelatihan dasar sudah dianggarkan pemerintah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin ASEAN menikmati senja dari atas kapal pinisi di perairan pelabuhan Labuan Bajo. Para pimpinan negara pun memuji jamuan sekaligus pemandangan laut di Labuan Bajo. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kader Partai Demokrat terlibat kericuhan di kantor DPC Partai Demokrat Maluku Tengah. Kericuhan dipicu pemberhentian Jailani Tomagola dari jabatan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Maluku Tengah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, sesaat lagi program Prime Time News akan hadir bersama Kania Sutisnawinata dan